Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali di awal bulan Mei ini. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari dan mengerti betapa vitalnya kehidupan yang berdoa bagi orang-orang beriman. Sebab melalui doa itulah kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan permohonan kita dan memohon pertolongannya atas pergumulan-pergumulan yang kita alami. Itulah yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya berikut ini. Kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Bapa yang selalu setia mendengar doa kami, melalui firman-Mu yang akan menyegarkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami, juga kami akan semakin mengenal-Mu, merasakan pertolongan-Mu dan menguatkan pengharapan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti akan kuasa firman. Itulah dua permohonan kami ya Allah, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, hidup ini tidak selalu menyenangkan terus-menerus, dan sebaliknya juga tidak selalu menyedihkan terus-menerus. Yang terjadi adalah sedih dan gembira datang silih berganti. Menyikapi hal itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Sebab hati yang bersyukur itulah yang membimbing kita kepada hidup yang berdoa, berserah kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Hidup yang berdoa itulah yang ditunjukkan seorang ibu yang bernama Hana. Suaminya yang bernama Elkana menikah lagi dengan Penina karena Hana tidak mempunyai anak. Bertahun-tahun Hana dihina dan dilecehkan oleh madunya, yaitu Penina. Tetapi Hana tidak meladeninya. Hana memilih untuk menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi khotbah pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga pada Minggu Rogate. Nats khotbah dipilih dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan topik minggu dua orang beriman. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, lahirnya Samuel. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak suram lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pada ayat sebelum nats pembacaan kita ini sudah dijelaskan apa yang menjadi pergumulan Hana. Intinya, dia dihina dan dilecehkan oleh madunya Penina karena tidak mempunyai anak. Dijelaskan bahwa hal itu sudah dijalaninya selama bertahun-tahun. Apa tindakan Hana atas semua penghinaan itu? Itulah yang akan kita lihat melalui penjelasan nats berikut ini. Yang pertama,
Hana bangkit dan berdoa kepada Tuhan. Pengertian bangkit bukan sebatas berdiri untuk menyampaikan doa, tetapi bangkit dalam hal ini juga adalah menggambarkan sikap iman Hana, yaitu keputusan Hana untuk menyampaikan seluruh kesedihan dan pergumulannya kepada Tuhan. Dengan menangis terseduh-seduh, Hana bersimpu di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, tentang isi doa Hana. Hana memohon supaya Tuhan memberkatinya dengan seorang anak laki-laki. Di dalam doanya, Hana bernazar kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan memberkatinya dengan seorang laki-laki, maka anak itu akan diserahkan kembali kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Melalui doa itu, Hana sangat mengerti bahwa anak adalah pemberian Tuhan dan tanggung jawab orang tua lah membesarkan dan mendidiknya. Pada akhirnya harus dipahami bahwa Tuhanlah pemilik anak itu. Melalui doanya juga dapat kita lihat bahwa tidak ada unsur membalaskan sakit hati kepada madunya. Sebab Hana tidak meminta supaya diberkati dengan anak yang lebih banyak dari Penina. Dan yang ketiga, Hana mendapatkan kekuatan baru. Setelah menumpahkan seluruh isi hatinya dengan tulus dan memohon belas kasihan Tuhan, Hana merasa lega dan terhibur. Ia meninggalkan bait Allah dan mulai hidupnya yang baru dengan penuh pengharapan. Kemudian, pada ayat-ayat selanjutnya dikisahkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan menjawab doa Hana dan Hana memenuhi nazarnya. Pengharapan Hana terpenuhi ketika Tuhan memberkatinya seorang anak laki-laki. Kemudian anak itu diberi nama Samuel. Hana memenuhi nazarnya kepada Tuhan dengan menyerahkan anaknya Samuel kepada Imam Eli. Selengkapnya dapat kita baca di kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan ayat yang ke-28 berikut ini. Untuk mendapatkan anak ini aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati Hana lebih dari yang diharapkan. Setelah memenuhi nazarnya, Hana diberkati oleh Tuhan melalui Imam Eli. Tuhan memberkati Hana dengan 3 orang lagi anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Sungguh luar biasa. Berkat Tuhan itu melebihi apa yang diminta oleh Hana. Pada saat yang bersamaan, seiring dengan perjalanan waktu, Samuel semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Melalui firman ini kita melihat teladan hidup berdoa di dalam iman yang ditunjukkan oleh Hana. Bagaimanakah kehidupan berdoa kita? Marilah merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, doa adalah waktu jeda yang membawa berkat. Semua kita selalu membicarakan doa, baik di lingkungan keluarga maupun di dalam komunitas kita yang lainnya. Kalimat yang sering kita pakai adalah mohon dibawa dalam doa, tolong dukungan doa, marilah saling mendoakan, dan lain-lain sebagainya. Dengan penuh keyakinan kita percaya akan kuasa doa, tetapi marilah bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita memanfaatkan doa di dalam kehidupan kita? Di Injil Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus berpesan supaya kita selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bukanlah sekedar memperoleh manfaat instan, sebagaimana orang bermeditasi atau bersemedi. Manfaat berdoa lebih daripada itu, sebab melalui doa kita berada dalam jalinan kontak pribadi dengan Tuhan dan belajar menyelami pikiran Tuhan, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dan dengan demikian kita akan mengalami penguatan dan pencerahan. Dengan berdoa kita belajar dan berusaha menyetel frekuensi gelombang kita sehingga bisa menangkap frekuensi gelombang Tuhan. Di dalam situasi berdoa yang seperti itu kita akan bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan itu akan memampukan kita untuk bangkit lebih kuat dan lebih teguh, sebab kekuatan Tuhan telah mengaliri kekuatan kita dan penghiburannya telah membalut luka batin kita. Yang kedua, doa bukanlah mantra abrakadabra dan simsalabim.
Dua bukanlah abracadabra yang menghindarkan kita dari berkat Tuhan atau memperoleh berkat Tuhan dengan mudah. Kalau kita lupa berdoa atau tidak mau berdoa, tidak serta-merta Tuhan menurunkan malapetaka. Pemahaman itu adalah keliru, sebab jika benar seperti itu, maka Tuhan tidak jauh berbeda dengan preman Sambu atau preman Tanah Abang yang mengamuk karena pelanggan enggan memberi setoran. Tidak berdoa, hal itu tidak mendatangkan bencana dalam jangka pendek, tetapi akan menimbulkan kekosongan jiwa yang dalam jangka panjang lebih fatal akibatnya ketimbang musibah sesaat. Di sisi lain, dua juga bukanlah simsalabim yang mengundang mukjizat, sebab mukjizat bukanlah produk doa kita. Mukjizat adalah kedaulatan Tuhan. Bisa terjadi, bisa tidak, semua tergantung Tuhan. Doa kita bukanlah alat untuk menundukkan Tuhan. Doa adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Dan melalui doa itu, kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan mengabulkan doa apabila kita memenuhi syarat yang ditentukan olehnya. Memang Yesus berjanji, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Tetapi di Matius pasal 18 ayat yang ke-20 syaratnya jelas, yaitu apabila 2 orang atau 3 orang itu berkumpul dalam nama Yesus. Berkumpul di dalam nama Yesus berarti Yesus berada di latar depan dan kita berada di latar belakang. Yesus berada di pusat dan kita berada di pinggiran, menanti keputusan Tuhan dengan ikhlas. Dan yang keempat, di dalam berdoa carilah yang utama dan terutama. Firman Tuhan di Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Firman ini ingin mengajar kita agar ketika kita berdoa, perhatian kita adalah Allah, bukan benda-benda atau hal-hal yang kita inginkan. Faktanya bahwa yang kita lakukan adalah berbeda. Kita berdoa karena mencari benda-benda yang berkaitan dengan keinginan kita. Buktinya, semakin memburuk keadaan kita, semakin getollah kita berdoa atau meminta didoakan. Apakah sikap seperti ini salah? Apakah sikap ini dosa? Sesungguhnya tidak. Tetapi sikap itu adalah sikap yang kekanak-kanakan. Sekali lagi kita diingatkan untuk mengutamakan yang terutama. Dan jika itu sudah berhasil kita lakukan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah pertanyaan atau ibadah keluarga ini di dalam sikap yang berdoa, mengimani kuasa dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.